Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Iya, sebelum pembelajaran Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira ada yang nggak masuk nggak hari ini? Oh iya, ada ya. Oke, kita doakan semoga teman-teman yang hari ini tidak bisa hadir, semoga diberi kesembuhan sehingga dapat berkumpul dengan kita semua untuk melaksanakan pembelajaran. Kira-kira semuanya ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Kemarin kan kita sudah belajar tentang hukum Archimedes. Ada yang masih ingat nggak hukum Archimedes? Iya, hukum tenggelam. Kira-kira masih ingat nggak bunyinya gimana? Iya, jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air, maka akan terjadi tenggelam. Lalu Ibu punya gambar. Kira-kira ada yang tahu nggak ini fenomena apa? Bisa dilihat ya, ini fenomena apa? Ya, ini serangga dapat berjalan di atas air. Kemudian ini bulir-bulir air. Kira-kira setelah melihat fenomena ini dan belajar tentang hukum Archimedes kemarin, kalian berpikir nggak? Kira-kira kenapa ini bisa terjadi? Padahal kan berdasarkan hukum yang Archimedes yang kita pelajari minggu kemarin menyatakan bahwa jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air, maka akan tenggelam, Bu. Tapi kenapa pada fenomena hewan dan tumbuhan ini bisa mengambang di atas permukaan? Kira-kira ada yang tahu? Iya, jadi adanya tegangan permukaan. Jadi hewan, tumbuhan dapat mengambang di atas permukaan air itu karena adanya tegangan permukaan. Apa sih, Bu, yang dimaksud dengan tegangan permukaan? Jadi, tegangan permukaan itu merupakan suatu fenomena pada zat cair atau fluida yang terjadi yang berada dalam keadaan diam atau statis. Jadi, fluida atau cairan yang berada dalam keadaan diam atau statis itu akan mengalami tegangan permukaan. Kita buktikan ya, apakah benar sih, Bu, tegangan permukaan itu ada? Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan alat dan bahannya ya, di mana ada air, kemudian kita gunakan ini apa ya, semiti, kemudian ada pinset kertas. Kita akan buktikan apakah benar tegangan permukaan ada. Bisa dilihat? Bisa dilihat ya ini, bahwa cemiti dapat mengambang di atas permukaan air. Kita taruh perlahan. Sebentar. Bisa dilihat ya. Penjepit kertas juga dapat mengambang di atas permukaan air. Padahal kita tahu bahwa massa jenis penjepit kertas ini dan cemiti ini lebih besar daripada massa jenis air. Harusnya kan kalau berdasarkan hukum Archimedes kemarin harusnya tenggelam. Tapi karena adanya tegangan permukaan ini, maka penjepit kertas ini dengan cemiti ini dapat mengambang di atas permukaan air. Bagaimana bisa, Bu, itu terjadi? Kira-kira apa ya penyebabnya tegangan permukaan itu bisa terjadi? Jadi yang terjadi itu, kita ibaratkan ya, air yang ada di wadah ini, kita gambarkan. Jika kita gambarkan, maka ini kita ibaratkan air, wadahnya ini. Kemudian jadi kalau kita gambarkan, posisinya itu seperti ini. Air itu membentuk partikel-partikel seperti ini. Jadi air yang ada di dalam wadah itu kalau kita gambarkan seperti ini, ada partikel-partikelnya. Di mana partikel yang ada di permukaan, di atas permukaan ini kita beri simbol. Oke, kita beri simbol. Kita beri simbol H, dan yang di dalam permukaan kita beri simbol P.
tegangan permukaan ini terjadi karena adanya gaya tarik antar molekul atau yang disebut dengan gaya kohesi. Jadi air dengan air ini saling tarik-menarik sehingga terjadi gaya kohesi. Molekul P ini yang di dalam cairan ini, mengalami gaya kohesi ke bawah, ke samping kanan, samping kiri, atas. Jadi seperti ini ya. Dan ke segala arah. Jadi molekul P yang ada di dalam air itu mengalami gaya kohesi ke segala arah. Sehingga molekul P ini berada pada kesetimbangan. Sehingga resultannya bernilai 0. Tetapi pada molekul H ini yang terjadi hanya seperti ini. Jadi gaya kohesinya, gaya tarik-menariknya hanya terjadi ke samping kanan, samping kiri, kemudian ke bawah. Yang di atas dia tidak mengalami. Kenapa tidak mengalami? Karena yang atas kan tidak berada di dalam posisi air, hanya di permukaan seperti ini. Nah, karena hal inilah, karena yang terjadi seperti ini, maka pada molekul P ini resultan gayanya itu ke bawah, sehingga nilainya tidak 0. Kenapa tidak 0? Karena kalau ini kan segala arah, tapi kan ini hanya terjadi di samping kanan, samping kiri, kemudian bawah, sehingga tidak bernilai 0. Nah, resultan gaya yang ke bawah ini akan membuat permukaan cairan tersebut menjadi sekecil-kecilnya. Akibatnya permukaan cairan menegang, seperti ada lapisan tipis. Keadaan inilah yang disebut dengan tegangan permukaan. Lalu apa yang terjadi jika kita tambahkan deterjen ke dalam wadah yang berisi pinset dan yang terjadi ketika kita menambahkan deterjen ke dalam wadah yang berisi pinset dan cemiti, maka langsung tenggelam. Kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Ada yang tahu? Iya, jadi deterjen merupakan salah satu surfaktan, di mana surfaktan itu dapat mengurangi tegangan permukaan suatu cairan. Jadi deterjen merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Jadi bisa tuliskan ya di sini. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan yaitu adanya zat terlarut. Zat terlarut ini dapat mengurangi atau menambah, tetapi karena kita menambahkan deterjen, maka akan mengurangi. Karena deterjen merupakan salah satu jenis surfaktan. Bisa dipahami ya. Jadi faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan salah satunya yaitu zat terlarut. Dapat mengurangi atau menambah dan menambah. Kita buktikan lagi ya. Kita coba lagi. Seandainya kita masukkan sabun ke dalam lingkaran api, lingkaran korek api, apa yang akan terjadi? Seperti ini ya. Maka korek api ini akan menjauh, saling menjauh. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Bu? Menjauh ya, kita bisa dilihat. Ini menggerombol, kemudian kita taruh sabun. Dia akan menjauh, saling menjauh. Hal ini terjadi karena sabun dapat memperkecil tegangan permukaan air. Jadi, karena hal inilah maka korek api yang tadinya membentuk lingkaran akan saling menjauh karena ditaruh sabun di atasnya. Jadi, sudah terbukti ya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan adalah zat terlarut, yaitu tadi dapat mengurangi atau menambahkan. Karena kita menambahkan deterjen dan juga sabun batang, maka akan terjadi pengurangan tegangan permukaan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi kedua yaitu adanya suhu. Suhu juga dapat mempengaruhi tegangan permukaan karena semakin tinggi suhu, maka tegangan permukaan akan semakin kecil. Jadi berbanding terbalik dengan tegangan permukaan.
Saya tidak akan menjelaskan secara detail ya mengenai tentang faktor-faktornya. Cukup kita singgung secara singkat saja. Saya punya tabel di sini, di mana di sini tentang zat cair, suhu, kemudian tegangan permukaan. Di mana di sini dijelaskan bahwa ketika air bersuhu 20 derajat, maka tegangan airnya sebanyak 0,072. Tetapi ketika air berada pada suhu 0 derajat, maka tegangan permukaannya sebesar 0,076. Hal ini tentu membuktikan bahwa semakin tinggi suhu, maka tegangan permukaannya semakin kecil. Ini berdasarkan tabel ya, jadi ini sudah pernah dilakukan percobaan. Jadi kita cuma menyinggung sebentar saja, tidak dijelaskan. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Faktor yang ketiga yaitu jenis cairan. Jadi jenis cairan ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap tegangan permukaan. Jika jenis cairannya itu berupa air, karena kita tahu bahwa air itu memiliki gaya tarik menarik antar molekulnya yang sangat besar, maka tegangan permukaannya juga akan besar. Tetapi jika jenis cairannya berupa bensin, karena kita tahu gaya tarik menarik antar molekulnya bensin itu sangat kecil, maka tegangan permukaannya juga kecil. Sehingga tegangan permukaan dapat didefinisikan sebagai gaya per satuan panjang yang bekerja tegak lurus terhadap garis di permukaan. Jadi bisa kita tuliskan rumusnya, yaitu gamma, di mana tegangan permukaan itu disimbolkan dengan gamma sama dengan F per D, di mana F merupakan gaya tegangan dengan satuan Newton, kemudian D merupakan panjang permukaan dengan satuan M. Sehingga gamma atau tegangan permukaan memiliki satuan N per meter. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya, supaya lebih paham lagi. Jadi saya memiliki soal sebuah tongkat besi dengan panjang 3 meter mengambang di permukaan air sungai. Tegangan permukaan air sebesar 0,9 Newton per meter. Tentukan yang pertama gaya tarik permukaan pada tongkat tersebut. Yang kedua, jika salah satu permukaan tongkat mengenai limbah sabun sehingga tegangan permukaan berkurang 0,4 Newton per meter, maka hitunglah gaya bersih yang bekerja pada tongkat tersebut. Maka kita tuliskan, diketahui ya, gamma 1 sama dengan 0,9 Newton per meter. Kemudian D atau panjang permukaannya sebesar 3 meter. Yang ditanya adalah gaya tarik permukaan pada tongkat. Maka gamma kan rumusnya F per D, maka F atau gaya sama dengan gamma dikalikan D. Sehingga kita tuliskan gammanya berapa tadi? 0,9 dikalikan dengan 3, berarti F-nya sama dengan 2,7 Newton. Jadi gaya yang diperlukan untuk menarik gaya tarik permukaan pada tongkat itu sebesar 2,7 Newton. Kemudian gaya bersih yang bekerja pada tongkat tersebut ketika tegangan permukaannya berkurang 0,4 Newton. Ini F1-nya kan 2,7 Newton. Kemudian kita cari F2-nya. Berarti Y2 gamma 2 sama dengan 0,9 dikurangi 0,4 Newton per meter sama dengan 0,5. Jadi F2-nya sama dengan 0,5 dikalikan dengan 3. Maka diperoleh 1,5 Newton. Sehingga gaya bersih tongkat sama dengan F1 dikurangi F2. Jadi 2,7 dikurangi 1,5. Sehingga diperoleh 1,2 Newton. Jadi gaya yang diperlukan untuk bekerja pada tongkat, jadi gaya bersih yang diperlukan tongkat itu sebesar 1,2 Newton. Contoh soal yang kedua. Pada sebuah kawat berbentuk U, seperti gambar ini ya kawatnya, dipasang kawat lurus dengan panjang 30 cm seperti gambar ini. Pada saat dicelupkan ke dalam air sabun lalu ditarik gaya 0,6 Newton, terbentuk film cairan sabun. Tentukan tegangan permukaan. Jadi seperti ini ya gambarnya. Ini kawat U, kemudian dicelup, terus di sini ada kawat lagi, dicelupkan ke dalam cairan sabun. Ini nanti akan ada film cairan sabun. Seperti kita membuat gelembung itu loh ya. Selesaikan ya. Jadi diketahui gamma sama dengan F per D. Karena
karena kawatnya ini yang mengenai sabun 2 sisi, maka D-nya kita ganti dengan 2L. Maka F per 2L sama dengan 0,6 dikalikan 2 dibagikan dengan 2 dikalikan 0,3. Dari mana Bu 0,3 ini? Dari 30 cm. 30 cm kita jadikan ke meter, jadinya kan 0,3 meter. Jadi 2 dikalikan 0,3 meter, sehingga diperoleh tegangan permukaan sebesar 1 Newton. Kemudian, agar kawat seimbang, hitung massa beban yang harus dipasang. Jadi seperti ini ya gambarnya. Kawat U, kemudian ada gaya ke atas atau F, kemudian ada gaya berat. Karena di sini ada beban, maka ada gaya berat. Sehingga rumusnya seperti ini. F min W sama dengan 0, maka F sama dengan W. Jadi kita tuliskan F sama dengan W. F W rumusnya apa? Massa dikalikan dengan gravitasi. Kita masukkan 0,6 Newton sama dengan massanya yang kita cari. Percepatan gravitasinya kita gunakan 10 supaya mudah menghitungnya. Maka M sama dengan 0,6 dibagi dengan 10. Maka M sama dengan 0,06 kg. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini membahas tentang tegangan permukaan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.